Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Riza Safikaryadi dengan NRP 50260211139 dari MPTIC. Hari ini saya akan menjelaskan tentang stakeholder register. Pertama-tama, sebelum menjelaskan stakeholder register yang telah saya buat, saya akan menjelaskan singkat apa itu stakeholder register. Stakeholder register itu merupakan sebuah dokumen yang berisi orang-orang yang memiliki dampak atau mendapatkan dampak dari sebuah proyek itu sendiri. Nah, jadi setelah saya menjelaskan stakeholder register, saya akan menjelaskan kalau misalkan stakeholder register yang telah saya buat ini untuk sebuah project dari JWD Consulting dan nama dari project yang akan dijalankan bernama The Project Management Intranet Site Project dengan project manajernya yang bernama Gendis Permata. Nah, maka dari itu saya akan mulai menjelaskan dari awal stakeholder siapa saja yang berpengaruh dalam project ini. Jadi yang pertama ada Joko Prakoso selaku CEO dari JWD Consulting karena dia merupakan salah satu anggota dari JWD Consulting, bukan seseorang yang memiliki JWD Consulting, maka dampak dia kepada proyek ini sangatlah besar karena keberhasilan proyek ini akan menentukan perjalanan arah ekonomi perusahaan JWD Consulting ini. Lalu kedua ada Gendis Permata sebagai project manager dari JWD Consulting. Gendis ini memiliki impact yang sama tinggi seperti Joko Prakoso karena keberhasilan project ini akan menentukan hasil yang didapat oleh Gendis. Jadi apabila project ini berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diinginkan, maka Gendis juga akan mendapatkan hasil yang selaras dari project ini dan berbanding terus juga apabila project ini gagal. Oke, lanjut ke Putra Fadilah sebagai project team dari JWD Consulting. Sama, dia juga bagian internal karena dia salah satu orang yang bekerja di bawah manajemen Gendis Permata dan impact level yang dia miliki hanya tidak setinggi Gendis. Impact level yang dimiliki Putra Fadilah itu hanya normal karena walaupun Putra Fadilah bekerja langsung untuk mengurusi proyek ini, dia tidak memiliki dampak yang dampak yang setinggi Gendis apabila output dari apa apabila terjadi sebuah output yang tidak diinginkan dalam proyek ini. Itu sama seperti Muhammad Faris. Muhammad Faris juga merupakan IT team dari JWD Consulting, maka dari itu dia termasuk ke grup internal. Namun impact levelnya juga tidak terlalu tinggi, masih dalam standar normal karena alasan yang sama. Kalau misalkan eh, mereka mereka hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Genis Permata seperti itu. Jadi selanjutnya ada Rifki Maul yang merupakan project sponsor yang berasal dari PT Tinggi Cipta. Nah, karena dia project sponsor, maka dari itu dia merupakan dari grup eksternal. Nah, impact yang dimiliki Rifki Maul ini sangatlah tinggi karena Rifki Maul ini mewakilkan perusahaan PT Tinggi Cipta yang di mana perusahaan tersebut telah memberikan bantuan untuk proyek ini baik secara finansial ataupun dalam bentuk non finansial. Maka dari itu hasil yang didapatkan dari proyek ini, hasil yang dihasilkan dari proyek ini akan bergantung kepada hasil yang dihasilkan dari proyek ini itu sangat perlu dihasilkan sebagus mungkin untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sponsor ini dalam kasus ini adalah PT Tinggi Cipta seperti itu. Jadi lalu setelah yang terakhir itu ada Jocelyn sebagai klien dari proyek ini dan mengapa impact yang dimiliki Jocelyn ini sebagai klien adalah tinggi seperti proyek sponsor karena eh, pada dasarnya Jocelyn dan Rifki Maul ini memiliki peran yang sama yaitu mendanai proyek yang sedang berjalan ini. Jadi maka dari itu kita perlu sebuah project manager dan timnya itu juga perlu ibaratnya membahagiakan klien agar project yang dijalankan ini bisa berjalan dengan baik dan tahan dalam jangka yang panjang seperti itu.
Oke. Sekian penjelasan tentang stakeholder register untuk JWD Consulting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.